Berarti kalau secara ilmu, secara pengetahuan Pak Gojim, manusia pertama kalau versi Jawa, kalau bagi orang Jawa sendiri ya benar, itu adalah manusia purba itu tadi. Iya. Ini kan realita, orang Eropa punya resus itu realita, ya kan. Walaupun golongan darahnya itu sama A, B, AB dan O, tapi kita disebut resus negatif. Artinya tidak ada golongan darah monyetnya. Nah, gitu loh. Sedangkan orang Eropa itu resus positif. Artinya golongan darahnya kantilan, ya, terikutkan, ya, darah monyetnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini baru dari segi doktrin. Sekarang dari segi ilmu pengetahuan, ya. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan dan itu bisa diuji karbon yang dibuktikan dengan oleh siapapun yang belajar bisa membuktikan, ya. Manusia Indonesia, manusia Jawa, misalnya Suluensis, ya. Jadi Homo Suluensis itu umurnya adalah 750.000 tahun yang lalu. Kalau Adam baru 6.000 tahun, terlalu kecil. Iya. Ya. Dan di Jawa itu bukan hanya satu tipe manusia. Jadi ada Homo Suluensis, ya, ada Homo Mojokertoensis, ada Homo Wajakensis, semuanya manusia. Yang membedakan nanti ukuran tengkoraknya. Ya. Nah, yang kita ini juga golongan orang Jawa yang tengkoraknya menjadi sapien, artinya sudah volumenya sudah 1450 cm3. Nah, sedangkan Homo Suluensis itu baru 900, ya, cm3 atau mili, ya. Jadi itu yang membuat kita terus tambah maju seperti itu, ya. Ini baru dari sudut ilmu pengetahuan, belum dari sudut cerita. Jadi ada agama, ada ilmu pengetahuan, ada cerita, ya. Nah, kita harus bisa ngecek seperti itu. Di dalam, ya, buku yang ditemukan di daerah Ciamis, ya, di daerah dekat dengan Sukabumi, Sumedang, ya, itu ditemukan buku namanya Pustaka Radya Ibumi Nusantara, ya. Jadi buku ini ditulis dalam tulisan aksara Jawa, bahasanya Jawa kuno, beribu-ribu halaman. Jadi bukan hanya 100-200 halaman, beribu-ribu halaman, ya. Di situ diceritakan, ya, bahwa pada 300.000 tahun sebelum Saka, berarti kalau satu Saka itu kan sama dengan satu Masehi sama dengan 78 Saka. Kita anggap sudah titiknya sama. Berarti 300.000 tahun sebelum Masehi, ya, itu orang berbondong-bondong ke Nusantara. Mengapa? Karena Nusantara itu daerah yang paling nyaman untuk ditempati kehidupan manusia. Ya, di situ dikatakan bahkan orang-orang itu, ya, kulitnya masih kemerahan, masih lebih dekat dengan kulit-kulit binatang itu. Tapi nanti tahun 3000 sebelum Masehi datang lagi manusia, ya, yang mana kita pun sudah mapan di Nusantara ini. Lalu datanglah dari kelompok manusia itu, ada yang dari Afrika, ada yang dari daerah Arab, ada yang dari daerah Persia dan daerah-daerah lain, ya. Nah, di situ dikatakan orang-orang ini menuju Nusantara disebabkan, ya, adanya peperangan di negerinya. Jadi merasa nggak nyaman, mereka mencari suaka, ya. Disebabkan yang lain oleh bencana, dari bencana di negerinya. Terus disebabkan oleh pandemi, pagebluk, ya. Lalu disebabkan juga oleh adanya kelaparan. Nah, mereka menuju Nusantara. Ini di buku Pustaka Radya Ibumi Nusantara. Lalu sesampainya di Nusantara, mereka lebih tertarik ke Pulau Jawa, ya. Nah, di Pulau Jawa ini, di situ disebutkan, ya, jadi Nusa Jawa Kadi Swargaloga Ibumi Nusantara. Jadi Pulau Jawa itu ditempati menarik banyak orang itu karena seperti surga yang ada di bumi Nusantara. Nah, jadi kita pun sekarang paham mengapa
Pulau Jawa itu hanya 1/18 dari ya luas daratan Indonesia, tapi penduduknya lebih dari 50% penduduk Indonesia. Iya. Ya. Nah, ini kita harus paham. Jadi artinya kalau anak didik ini nanti kan semakin memahami ilmu pengetahuan. Kalau orang hanya berpegang pada doktrin, bakal tamat riwayatnya. Oke. Jika seseorang hanya berpegang pada doktrin agama, bakal tamat riwayat. Bakal tamat riwayat. Tetap harus kembali ke sains. Selesai. Karena apa? Kalau saya sebagai orang Islam kan justru diperintah membaca. Iya. Ya kan, surat pertama turun itu memerintahkan iqra, baca. Jadi siapa yang nggak mau baca kan buta huruf. Orang buta huruf bakal tamat riwayatnya. Oke. Sederhana sebenarnya. Berarti kalau secara ilmu, secara pengetahuan Pak Gojim, manusia pertama kalau versi Jawa, kalau bagi orang Jawa sendiri ya benar, itu adalah manusia purba itu tadi. Iya. Iya, artinya saya pun ngobrol sama mereka yang memang kuliah di bidang itu, ya. Jadi itu pun komunitas istilahnya. Jadi tidak bisa menentukan manusia itu satu til, nggak akan bisa hidup. Ya. Ya. Jadi sederhana jawaban mereka yang ilmu pengetahuan itu. Pak, pertumbuhan manusia itu tercipta secara populatif. Jadi populatif, bersifat populasi, bukan satu. Ya kan? Kalau satu mati, ya, coba misalnya ada Adam til-til begitu. Nggak bisa dia hidup di lingkungannya, ya, punya istri ya kan, nanti hamil dia harus mencarikan perlindungan gimana, hewan masuk seperti apa, nggak bisa, tidak masuk akal akhirnya. Iya, lah orang pindah saja juga populatif kok, kumpul bareng-bareng, ayo ke sana gitu, sampai ada istilah bedol deso gitu, ya. Sama seandainya orang Jawa dipakai Belanda untuk jadi kuli kebun di Suriname satu orang, bisa bakal mati. Tapi kan sak kapal yang dibawa. Jadi di situ. Berarti teori evolusi itu benar Pak Gojim? Nah, secara ilmu pengetahuan benar. Karena ilmu pengetahuan itu bisa diuji lewat lab, lewat laboratorium. Nah, monyet-monyet yang sekarang itu bisa nggak nanti dia berevolusi seiring berjalannya waktu Pak Gojim? Loh, kan evolusi itu fase. Jadi ketika fase untuk jadi manusia yang tidak mau jadi manusia ya tertinggal. Kan fase. Ya kan? Sama dengan kita, ayo siapa yang mau bisa ke bulan, ikut daftar. Nah, yang tidak mau ikut daftar ya nggak bisa kan akhirnya. Kan semua gitu. ini fase. Ada fase kan. Oke. Jadi kayak gini nih perang dunia ya kan, siapa yang bisa escape minta suaka itu ya yang selamat. Kalau yang tidak ya nggak bisa kan gitu. Jadi sekali lagi bahwa cerita-cerita yang kemudian doktrin lewat agama, dogma lewat agama itu ada motif tertentu gitu ya Pak? Iya. Jadi kan namanya doktrin itu ya untuk eksistensi bangsa yang menerima agama itu. Oke. Ya, kan nggak mungkin kan sesuatu diceritakan tapi lepas dari eksistensi bangsanya. Oh ya baik. Sama orang Jepang sampai hari ini ya percaya bahwa kaisar itu keturunan Dewi Matahari. Tapi saya tanya secara jujur, ya, apakah Anda dengan berdasarkan ilmu percaya kalau kaisar itu keturunan Dewi Matahari? Tidak. Tetapi sebagai pegangan bangsa Jepang harus diyakini. Loh, mereka karena ilmunya sudah tinggi bisa membedakan antara ini kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi Jepang. Tapi kalau dilihat ilmu ya tidak. Ya kan, mana ada Dewi Matahari terus punya keturunan manusia. Ya kan? Ya, tapi dengan percaya sebagai eksistensi, kan bangsa Jepang sangat hormat pada kaisarnya. Coba tanpa itu kan menjadi tidak hormat. Kayak di Indonesia gini, siapapun jadi presiden, ya nggak ada yang menghormati karena tahu riwayatnya dari siapa, kemana dan sebagainya. Jadi seperti itu. Iya.